Bab 101 dan 102. Ada luka yang tersembunyi. Malam ini juga Rafli, Aston dan Gionino bertemu untuk membicarakan permasalahan ini. Mereka semua berkumpul di apartemen Rafli. Karena kasus ini Aston pun mengakui hubungannya dengan Ivana. Gio dan Rafli hanya mampu menghela nafas dengan berat, terkejut tapi tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih sebesar apapun kesalahan Elvana, tetap saja wanita itu kini tengah mengandung benih Aston. Beberapa saat mereka bertiga memang sama-sama diselimuti oleh api marah, tapi tak lama kemudian semuanya jadi lebih tenang. Jika Brian bersedia menghentikan proyeknya, kita tidak perlu membawa kasus ini ke jalur hukum, putus Rafli. Tidak Rafli, berhenti atau tidak tindakan mereka tetap kriminal. Kita sudah memiliki semua bukti, tim hukum Central Group bisa langsung mengajukan kasus ini ke pengadilan, balas Rafli. Gio terdiam, dia tahu di antara kedua temannya tersebut sama-sama merasa tak enak hati satu sama lain. Aston merasa sangat bersalah karena dalang dari kejadian ini adalah wanitanya sendirian, sementara Rafli pun tak ingin egois dengan mempenjarakan ibu dari anaknya Aston. Gio pilih untuk diam, dia tak ingin berat sebelah dengan kedua sahabatnya. Sementara Rafli langsung mengusap wajahnya kasar dengan menggunakan kedua tangan. Ada penyesalan yang begitu mendalam di dalam hatinya tentang Christine. Sebenarnya yang dia rasakan siang tadi bukan hanya marah, tapi juga cemburu yang menggebu. Christine tidak pernah mengatakan apapun tentang pertemuannya dengan Brian, padahal selama ini mereka harus saling terbuka satu sama lain. Lalu tiba-tiba Rafli mendapatkan foto tersebut di saat keadaan sedangkan tidak baik-baik saja. Rafli bahkan sempat berpikir Christine mengkhianati cintanya, datang ke perusahaan ini hanya demi Brian. Lalu setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Christine akan mencampakkannya. Pikiran-pikiran seperti ini membuat amarahnya makin menggebu. Sebab itulah dia meminta Christine untuk meninggalkan perusahaan juga. Di tempat lain, Ivana tak bisa langsung pulang ke rumah Momi Gina karena anak buah Aston selalu mengawasi semua pergerakannya. Dengan sangat terpaksa Elvana menemui Brian di sebuah restoran di Hotel Bintang 5. Ada apa? Kenapa mendadak ingin bertemu? Bukankah kita sudah tidak memiliki urusan? Tanya Brian. Mereka berdua memang terhubung hanya karena data rahasia Diamond Paradise, selebihnya mereka tak saling mengenal satu sama lain. Ditanya seperti itu Elvana sontak menelan ludahnya dengan kasar, merasa kemanapun langkahnya pergi kini jadi selalu salah. Rafli dan Aston sudah mengetahui bahwa aku yang menyerahkan data itu padamu. Bisakah kamu menghentikan proyeknya? Tanya Ivana, suaranya terdengar sedikit gemetar. Apalagi Brian langsung tertawa saat dia mendengar ucapannya tersebut, membuat Ivana makin menciut. Apa? Menghentikan proyekku? Tidak, aku tidak akan melakukannya, balas Brian. Mengakhiri proyek ini sama saja dia mengalami kerugian besar. Bahkan jika Rafli dan Aston membawa kasus ini ke jalur hukum, aku tidak akan menghentikan proyekku. Hanya kamulah yang akan disalahkan, timpalnya kemudian dengan bibir tersenyum miring. Brian bahkan langsung berdiri, merasa pembicaraan mereka hanya buang-buang waktu saja. Toh data itu telah dia modifikasi sedemikian rupa, tak akan ada kemiripan di sana. Mirip dalam desain bangunan dan arsitektur adalah hal lumrah dalam dunia properti. Belum sempat melangkah, ponsel Brian di tangannya bergetar. Jadi dengan cepat dia buka pesan tersebut. Tanpa melihat siapa yang mengirimnya. Sebuah foto yang membuat dahi Brian berkerut. Dia melihat Christine di antara Tuan Raiden Carter dan Aresa. Dude, dek, jantung Brian sontak berdenyut nyeri. Jika hanya berurusan dengan Rafli dan Aston maka dia siap pasang badan, tapi jika sampai berurusan dengan keluarga Carter maka lain lagi urusannya. Brian tidak tahu bahwa foto itu adalah kiriman dari Luna. Kurang ajar, katamu Christine adalah wanita miskin. Lalu apa ini? Geram Brian, dia menunjukkan layar ponselnya pada Ivana. Apa ini? Tanya Ivana bingung, pikirannya yang carut. Marut membuatnya tak bisa berpikir dengan cepat.
Christine adalah anak dari Raiden Carter dan Aresa. Dude, Ivana mendelik, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak mungkin, desis Elvana. Bodoh. Apanya yang tidak mungkin? Geram Brian. Dia bahkan langsung mencari informasi keluarga Carter di jejaring internet. Informasi keluarga ternama tersebut langsung muncul di bagian paling atas. Keempat anak Raiden Carter tertulis jelas di dalam sana: Nathan Carter, Nicholas Carter, Christine Carter dan Santi Carter. Sialan, maki Brian. Aku tidak mau tahu, kamu harus mengganti semua kerugianku. Aku tidak mau berurusan dengan keluarga Carter. Putus Brian. Sebelum dia pergi meninggalkan meja tersebut, Brian bahkan menggebrak meja yang dengan cukup kuat. Ivana yang terkejut membuat tubuhnya makin menciut. Christine Carter, ucap Ivana, lalu menelan ludah dengan susah payah. Keadaan ini benar-benar membuatnya terpojok. Membuatnya tak berdaya, bahkan seluruh keluarganya pun tak akan mampu untuk menolongnya lagi. Malam yang pelik akhirnya berlalu. Pagi ini Rafli, Aston dan Gionino kembali mendatangi Miller Corp. Tak hanya pergi bertiga, mereka juga pergi bersama sang pengacara. Pagi ini Christine pun mendatangi perusahaan Central Group. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk menyerahkan surat resign. Christine, kamu datang? Ucap Laura. Dia memeluk Christine dengan erat, sampai Christine merasa ngap. Ih lepas, kamu membuatku tidak bisa bernafas. Balas Christine, dia mendorong tubuh Laura sampai akhirnya pelukan itu benar-benar terlepas. Belum ada informasi lebih lanjut tentang kasus itu. Apa Pak Rafli yang memintamu datang? Tanya Arhan pula. Tidak, aku datang untuk menemui Ibu Feli. Aku ingin menyerahkan surat pengunduran diri. What? Tanya Laura dengan kedua mata mendelik. Tidak perlu terkejut seperti itu, keluar dari sini aku bisa langsung memimpin perusahaan, balas Christine dengan sombongnya. Kedua mata Laura jadi berkaca-kaca, memang tak ada ruginya Christine keluar dari perusahaan ini, bahkan mungkin akan jadi lebih untung. Tapi kenapa Christine harus pergi dengan cara seperti ini? Di saat Pak Rafli pun menuduhnya sebagai pengkhianat. Laura sampai ikut merasakan sakit hati. Lia, keluarlah. Aku juga akan ikut keluar, tapi izinkan aku masuk ke perusahaan Carter Kingdom, balas Laura. Jika kamu ikut aku bagaimana dengan Arhan? Kamu mau jauh-jauh dari Arhan? Tidak, balas Laura, lalu menangis sebab harus memilih sesuatu yang sangat sulit. Aku baik-baik saja, aku bukan pengkhianat, aku juga kecewa kenapa semuanya jadi seperti ini. Jadi lebih baik aku keluar saja dari CEO Group, putus Christine, akhirnya bicara dengan serius. Laura dan Arhan hanya bisa menyetujui keputusan tersebut. Setelah pembicaraan mereka, Christine menemui Ibu Feli di ruangannya. Sama seperti Laura dan Arhan, Feli juga sangat terkejut dengan keputusan Christine ini. Terlebih Ibu Feli belum tahu bahwa Christine adalah keturunan keluarga konglomerat. Jika keluar dari Central Group, Christine pasti akan kesusahan untuk mencari kerja. Apa kamu sudah memikirkan matang-matang? Tanya Feli, malah dia yang merasa berat hati. Lia Bu, keputusanku sudah bulat. Baiklah, karena kamu masih karyawan kontrak jadi. Prosesnya tidak sulit. Setelah aku menandatangani surat ini, kamu bukan lagi bagian dari Central Group. Christine mengangguk, bibirnya tersenyum kecil, namun di hatinya terasa ada luka. Keluar dari perusahaan Central Asia Group, Christine langsung bertemu dengan Ivana di area parkir. Sejak tadi Elvana telah berada di sini, dia melihat saat Christine memasuki perusahaan ini dan kemudian menunggu agar bisa bertemu. Christine melihat jelas kedua mata Ivana yang nampak sembab, semalaman ini mungkin wanita itu menangis. Christine, bisakah kita bicara? Pinta Ivana, tak ada lagi suara yang menggebu-gebu. Kini justru terdengar sangat lirih. Bicara apa? Kak Ivana ingin meminta maaf. Ingin aku membantu agar Kak Ivana tidak merasa kesulitan. Balas Christine langsung, tanpa basa-basi.
Kini dia pun mengetahui bahwa Ivana telah menyadari jati dirinya. Bahwa dia adalah keturunan keluarga Carter, bukan orang miskin seperti yang selama ini Elvana sematkan. Dan mendengar dugaan tersebut Ivana sontak merasakan dada yang teramat sesak, karena semua tebakan Christine memang benar. Dia datang karena ingin meminta maaf, ingin dikasihani dan ingin meminta bantuan untuk mengakhiri semua kasus ini. Semalam Ivana akhirnya benar-benar yakin bahwa Christine adalah keturunan keluarga Carter. Informasi tersebut bisa dia baca dengan jelas di sebuah website. Maafkan aku Christine, aku salah, sejak awal pertemuan kita aku telah salah, balas Ivana, tanpa sadar air matanya jatuh. Aku menganggapmu wanita miskin, aku selalu merasa kamu tak pantas bersanding dengan Rafli. Aku mengupayakan segala cara untuk memisahkan kalian berdua, tapi ternyata yang hancur aku sendiri, ucap Ivana. Dia kemudian bersimpuh dan Christine sedikit pun tidak mencegahnya. Sekarang Brian telah menuntutku untuk membayar semua ganti rugi. Aston sudah tidak mempercayai aku lagi. Tapi, aku mohon Christine, aku mohon jangan buat aku melahirkan di dalam penjara. Bagaimana nasib anakku nanti? Mohon Ivana, tenggorokannya sampai terasa tercekat saat dia mengucapkan kalimat tersebut. Di titik ini Elvana telah benar-benar hancur, dia seperti tidak memiliki rumah untuk pulang dan satu-satunya yang dia miliki hanyalah anak di dalam kandungannya. Momi Gina dan kedua kakaknya sangat murka, sebab mereka semua yang harus menanggung biaya dari Tuan Brian. Mendengar bayi tersebut dibawa-bawa dalam pembicaraan mereka, membuat hati Christine terenyuh. Dia bahkan mundur satu langkah agar Ivana tidak terlalu dekat saat bersimpuh di hadapannya. Semalam Christine mendapatkan laporan dari Luna bahwa Brian bersedia menghentikan proyeknya, bahkan akan mengakhiri semua perkara ini. Seluruh ganti rugi proyek tersebut ditanggung oleh keluarga Lurin. Berdirilah, aku tidak ingin ada orang yang melihat kita seperti ini, ucap Christine. Ivana mematuhi perintah tersebut, secara perlahan dia pun berdiri. Namun justru merasakan sakit di perutnya. Tak ingin Christine menilai dia hanya bersandiwara, jadi Ivana menahan rasa sakit tersebut. Sampai wajahnya terlihat pucat. Aku tidak bisa mengambil keputusan tentang hal ini, apakah kasus ini akan dihentikan atau dibawa ke jalur hukum. Jika Kak Ivana ingin bernegosiasi, temui Pak Rafli atau Tuan Aston. Jangan menemui aku, balas Christine dengan suara yang terdengar dingin. Ivana yang tengah menahan sakit tak mampu bicara meski hanya sepatah kata pun, dia justru menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit ini, untuk tetap kuat berdiri. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Baiklah. Aku akan menemui mereka. Tapi, maafkan aku Christine. Ark, pekik Ivana. Akhirnya dia tak mampu menahan rasa sakit tersebut. Kedua mata Christine bahkan langsung mendelik saat melihat cairan merah mengalir dari kedua kaki Ivana. Dek,